Yang saya hormati Ketua Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya, Insinyur Ummul Latifah MPDI. Beliau sudah masuk apa belum? Ya, teman-teman. Oke, mungkin beliau masih itu mau masuk, mau join. Yang saya hormati juga para dewan juri, Bapak Insinyur Gunawan MTIAI, dan juga Bapak Insinyur VP Darmawan MArs, dan selanjutnya Bapak Rofi'i STMT, yang pada hari ini mungkin belum bisa hadir, dan yang saya hormati juga teman-teman panitia pengurus himpunan mahasiswa arsitektur An-Nahl Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan yang saya banggakan teman-teman adik-adik siswa-siswi SMA SMK sederajat yang telah mengikuti acara 3D Art Competition, di mana 3D Art Competition ini merupakan satu rangkaian kegiatan di Art Skill ya, salah satu program kerja Hima An-Nahl periode 2020. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat beserta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan presentasi lomba dan juga penjurian sekaligus pengumuman juara di 3D Art Competition Art Skill bersama Nail 2000 ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kita, yang telah membimbing kita, menunjukkan bahwasanya yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang ketiga, langsung saja di sini saya sebagai Kaima mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pertama kepada teman-teman semua yang sudah mensupport pengurus Hima, panitia Artskill, dan juga para partnership support yang sudah mensupport penuh acara kita ya. Artskill ini merupakan satu proker dari Hima Arsitektur, yang mana saya berharap proker ini bisa bisa dijalankan juga di periode-periode selanjutnya. Jadi saya harap ini tidak berhenti di sini ya. Jadi nantinya akan terus bisa untuk mewadahi teman-teman, seperti saat ini kita bisa mengadakan lomba tingkat nasional ya untuk adik-adik siswa-siswi SMA SMK sederajat, di mana kemarin kita mendapatkan banyak peserta juga, dan kemarin kita mendapatkan karya-karya dari para peserta juga. Yang pada saat ini nanti kita akan tahu siapa yang akan menjadi 3 juara itu ya. Jadi info yang saya dapat tadi, yang masuk ke tahap 3 besar itu dari SMK N12 Surabaya, dan juga dari MA Muhammadiyah 8 Takerharjo atau Lamongan, dan juga dari SMK N12 Surabaya ya. Oke, itu nanti kita akan dengarkan bagaimana
presentasi dari adik-adik kita ini yang nantinya akan dijuri langsung oleh Dewan Juri. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Nanti akan kita dengarkan bersama untuk presentasinya. Kembali kami ucapkan terima kasih banyak dan cukup sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Afinis, Ketua Hima Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian langsung saja saya bacakan pembacaan urutan presentasi peserta. Yang pertama ada Novenda Melinda Winata dari SMK Negeri 12 Surabaya dengan karya Rise Up with Colorful. Kemudian ada Albit Rosyid Ridlo dari MA Muhammadiyah 8 Taker Harjo dengan karya Negeri Para Nahkoda. Kemudian ada Angling Wijaksono dan Yuda Widiakmono dan Tasya Syafira Anggaini dari SMK Negeri 12 Surabaya dengan karya Garuda Kebangkitan. Mungkin langsung aja untuk pemaparan presentasi oleh Novenda Melida dari SMK Negeri 12 Surabaya. Kami persilahkan untuk kesempatan untuk mempresentasikannya. Silakan, Mbak. Cek, suara saya udah kedengar? Sudah. Sudah. Sudah keras. Sudah jelas ya? Jelas. Presentasinya sudah muncul? Sudah. Sudah. Baik, saya mulai. Selamat pagi semuanya. Nama saya Novena Melinda Winata. Saya dari SMK 12. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para juri dan para panitia dan para hadirin sekalian atas waktunya sehingga saya dapat menyampaikan karya saya dengan judul Rise Up with Colorful. Jadi menurut filosofinya, melalui karya ini saya ingin mengajak masyarakat untuk bangkit menuju Indonesia yang penuh warna. Penuh warna di sini saya artikan sebagai kebahagiaan, kemakmuran, dan kejayaan. Pada karya saya ini ada 5 aspek filosofi yang berbeda-beda. Saya mulai dari ujung atas, yaitu ada seperti tangga yang berwarna kuning ya. Maksud dari saya membuat suatu visualisasi itu adalah peningkatan Indonesia. Jadi untuk menuju Indonesia yang bangkit, pastinya Indonesia perlu suatu hal yang meningkat terus-menerus. Yang kedua yaitu banyak warna di sini, yaitu penggaradasian, menunjukkan bahwa keanekaragaman Indonesia. Jadi keanekaragaman Indonesia bukan merupakan suatu pemecah, melainkan pemersatu untuk menuju Indonesia semakin bangkit. Di sini saya juga memakai warna hitam untuk menunjukkan suatu kekuatan. Jadi untuk menuju Indonesia bangkit, pasti kita mengharapkan Indonesia harus kuat. Dan kekuatan ini diperoleh dari suatu fondasi hidup yang kuat yang nampak pada gambar di sampingnya. Ada sebuah benang yang dimana itu adalah suatu perumpamaan yang saya buat. Jadi benang ini menunjukkan suatu fondasi. Jika fondasi itu tipis atau lemah, lama-kelamaan bangunan yang ada di atasnya atau beban yang ada di atasnya itu akan roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki fondasi hidup yang kuat, maka bangsa ini akan mudah terpengaruh oleh bangsa lain dan akhirnya akan hancur. Di sini saya juga menambahkan aksen warna putih, yang artinya yaitu kemurnian.
Jika kita membela suatu negara, pastinya kita harus murni, tulus, tanpa ada pikiran lain yang negatif. Pikiran negatif ini saya maksudkan adalah kepada pemerintah yang saat ini marak korupsi ataupun kriminalitas lainnya. Di atasnya saya menambahkan lingkaran, yaitu menunjukkan kedinamisan, yang artinya dinamis, terus bergerak, dan berkembang. Jadi saya tidak ingin hanya hari ini saja Indonesia mengalami suatu kemajuan, namun semakin berkembang ke depannya, hingga mewujudkan suatu cita-cita bangsa yang baik. Mungkin itu filosofi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan menceritakan bagaimana saya membuat suatu karya ini. Di hari pertama, setelah saya membaca syarat dan ketentuannya, saya menentukan konsep. Jadi jika ditanya ini bentuk apa, ini bentuknya abstrak dengan kombinasi berbagai warna. Untuk ukurannya, saya menggunakan ukuran 40 cm kali 40 cm sesuai dengan kriteria. Untuk bahannya, saya menggunakan bahan dasar stik es krim dan penunjang bahan lainnya seperti benang, manik-manik, kain flanel, dan juga karton sebagai alas. Setelah saya membuat konsep, saya pun mulai membuat dari yang pertama, yaitu menggabungkan unsur segitiga. Jadi saya tempelkan 3 stick untuk membentuk segitiga, lalu saya tempel dan susun pada arah yang berbeda, sehingga tampak seperti pada gambar, tampak seperti segi 8 ya, lalu saya tumpuk terus hingga membentuk suatu visualisasi terlihat lebih sedikit miring. Setelah saya membuat itu, saya menggabungkan stick lagi secara sejajar. Jadi satu stick saya tumpuk dengan stick lain hingga membentuk suatu bentuk yang spiral. Setelah itu, saya menggabungkan unsur persegi. Tidak jauh beda dengan unsur segitiga. Di sini saya menggunakan 4 stick yang saya bentuk persegi. Lalu saya tumpuk dengan arah yang berbeda seperti bola ketupat ya. Lalu saya tumpuk lagi hingga akhirnya jadi seperti pada gambar itu yang hitam. Lalu saya juga membengkokkan tusuk sate. Di sini kesulitannya pada saat saya membengkokkan itu jangan sampai patah ya, jadi harus benar-benar melengkung. Setelah membengkokkan, saya menggabungkan stick dengan arah horizontal ke atas. Jadi saya lem pinggirnya, lalu saya susun ke atas. Setelah semua elemen tadi saya sudah buat, saya pun mulai mewarnainya dengan teknik gradasi, hingga semua tertutup, tidak ada warna sticknya. Di sini saya menggunakan cat akrilik, karena memang mudah digunakan. Setelah saya mewarnai semuanya, saya pun membuat base atau alas, yaitu dari potongan karton yang saya gunting 40 cm x 40 cm, lalu saya tempelkan kain flanel hitam di atasnya. Untuk ukuran kainnya ini lebih besar dari karton ya, supaya karton tertutup kain flanel dengan rapi. Setelah saya membuat base, saya pun mulai merangkai semuanya tadi, menempelkan hingga kuat. Lalu saya menempelkan ujung benang dari unsur segitiga ke unsur yang persegi. Ini saya tata satu persatu, saya tempelkan dengan hati-hati, dan di sini saya menggunakan 3 jenis warna benang. Mungkin tidak terlalu nampak ya pada gambar. Di sini saya menggunakan warna biru tua, biru muda, dan juga hijau muda. Setelah itu, saya lem dan satukan semua unsur hingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Tidak lupa saya juga merapikan sisa-sisa lem, terus mulai mencat yang belum tercat, dan mulai mengecek apakah ada yang kurang lem atau bagaimana. Ini adalah kesimpulan tadi 4 tahap proses, di mana
Hari pertama saya membuat, hari kedua saya membuat unsur, hari ketiga saya mulai mewarnai, dan hari 4 saya mengfinishing. Berikut adalah hasil karya saya dari perspektif yang berbeda, sebelah kiri tampak atas dan sebelah kanan tampak depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pagi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya dari Mbak Noven dan Melinda. Selanjutnya yaitu pemaparan presentasi yang akan disampaikan oleh Saudara Abid Rosyidito dari MA Muhammadiyah 8 TKHD dengan karya Negeri Para Nahkoda. Waktu dan kesempatannya kami persilahkan kepada Mas Abid. Tes. Sudah kedengaran? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari karya saya. Pertama, kenapa saya beri nama Negeri Para Nahkoda? Karena di Indonesia luas lautan mencapai 70% dari wilayah daratan. Terus sekarang saya akan ke proses pembuatan. Proses pembuatan saya membutuhkan waktu 2 hari. Pertama, karya ini terinspirasi dari karya Kak Muiz yang di-share oleh Mbak Hana untuk contoh seperti dan saya meredesainnya dengan menciptakan karya yang lain, tapi dengan pertimbangan yang lebih dalam. Pada hari pertama, saya menyiapkan bahan. Bahan terdiri dari pipa PVC, lalu kardus bekas, dan tusuk sate, dan juga tali. Luas diameter bawah 40 x 40 cm dan tinggi 70 cm. Dan kemudian saya membuat kapal layar. Kenapa saya membuat kapal layar dulu? Karena proses pembuatan kapal lebih sulit. Jadi saya dulukan. Dan juga karena tema pertama yaitu nahkoda. Jadi kapal layar yang saya buat duluan. Kemudian pada hari kedua saya membuat tangga memutar. Dan kemudian saya membuat pagar. Kenapa saya membuat dari bahan bekas? Karena bahan bekas mudah dicari dan ramah lingkungan. Next. Filosofi karya. Saya di sini akan menjelaskan filosofi. Kenapa kok filosofi saya? Kenapa kok namanya Negeri Para Nahkoda? Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan sekitar 70% dari luas wilayah adalah lautan. Mungkin dari lautan tenang hingga lautan ganas. Mewujudkan bangsa Indonesia yang mampu bangkit dengan kondisi zaman yang tidak tentu arah. Pasti bukan perkara mudah. Sebagaimana pepatah mengatakan, nahkoda yang handal tercipta dari lautan yang ganas. Negeri Para Nahkoda adalah harapan akan lahirnya banyak nahkoda handal yang
mengarungi segala tantangan. Saya mulai dari nakoda. Nakoda 1 yang berada di bawah. Nakoda yang pertama berada di bawah melambangkan bahwa perjuangan baru akan dimulai. Dan nakoda yang kedua. Nakoda yang berada di atas. Nakoda yang kedua berada di atas melambangkan bahwa perjuangan sedang berlangsung. Next. Tangga memutar. Kenapa kok ada tangga memutar? Karena tangga memutar melambangkan bahwa dalam sebuah perjuangan untuk bangkit pasti melalui berbagai rintangan sehingga nanti bisa mencapai titik teratas dalam kehidupan. Tangga didesain memutar karena perjuangan tak selamanya mulus. Jadi kita berjuang untuk mewujudkan kesuksesan bukan hanya dengan jalan yang lurus, tapi juga banyak dengan rintangan. Jadi saya membuat tangga memutar. Next. Kapal layar. Kapal layar melambangkan sebuah perjuangan di lautan. Perjuangan di lautan merupakan perjuangan yang tidak mudah dan penuh tantangan. Badai dan gelombang adalah rintangan yang tidak mudah untuk dilewati, kecuali bagi orang-orang yang sudah terlatih. Kenapa memilih kapal layar? Karena mengendalikan kapal layar lebih susah daripada kapal modern. Sama seperti membangkitkan Indonesia. Lebih susah daripada negara lainnya. Karena Indonesia memiliki banyak perbedaan dan harus disatukan. Kapal layar merupakan simbol. Next. Kenapa kok kapal saya letakkan di atas? Karena kapal berada di atas melambangkan kebangkitan sebuah negeri. Karya dibuat bertingkat-tingkat melambangkan bahwa perjuangan untuk membangkitkan kembali semangat para pemuda melalui berbagai macam tahapan dan tingkatan. Tidak bisa instan. Jadi semua butuh proses. Next. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Abid Rosyid atas presentasinya. Selanjutnya langsung saja ke presentasi selanjutnya, pemaparan presentasi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Angling Wijaksono, Yuda Wijarjo, Natasha Syafira, mungkin untuk yang mewakili dari SMK Negeri 12 Surabaya dengan karya Garuda Kebangkitan. Kepada perwakilan dari SMK Negeri 12 Surabaya, kami persilakan. Oke, jadi saya yang mewakili. Apa suara saya sudah kedengaran? Sudah terang. Oke, saya lanjut. Sebentar. Apa sudah muncul? Masih loading ini. Masih loading. Oh ya, sudah. Sudah. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul? Sudah. Nah, oke, sebelumnya selamat pagi. Saya minta izin untuk menanyakan kabar, dan saya mohon untuk setiap yang hadir hari ini bisa on mic dan menjawab. Oke, saya ingin menanyakan bagaimana kabar kalian semua yang hadir hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Semua. Alhamdulillah. Mas Anglingnya juga sehat? Oh, saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Satu keluarga sehat. Amin. Amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir hari ini, dan saya yang terhormat para dewan juri serta tim panitia dan teman-teman sekalian yang hadir pada presentasi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan perkenalkan, nama saya Angling Wijaksono. Saya di sini mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan karya 3D kami yang berjudul Garuda Kebangkitan. Nah, apa itu Garuda Kebangkitan? Sini kita masuk ke filosofi. Filosofi sendiri tercermin pada tiap-tiap bagian karya. Dan yang pertama, sebagai titiknya, saya cerminkan pada burung Garuda. Burung Garuda, seperti yang kita tahu, yaitu sebagai simbol bangsa Indonesia yang sudah dikenal dari zaman ke zaman. Dan burung Garuda sendiri
sudah banyak sekali yang mengartikan dengan berbagai macam, entah itu kekuatan, kekokohan, keberanian bangsa Indonesia saat-saat masih masa penjajahan dulu. Dan selanjutnya ada bukit, pemvisualisasian bukit sini sebagai negara Indonesia yang di sini terdapat batuan yang mengelilingi, yaitu bangsa Indonesia yang Slide-nya kok belum, batu. slide-nya belum diklik ya? Sudah saya klik. Oh, masih Belum jalan. masih belum digambar yang besar. Oh, masih loading. Oke, sebentar. Kalau gini, muncul. Sudah. Oh, ya, mungkin gangguan, ya segini aja nggak apa. Jadi, yang kedua ada bukit. Bukit sini penggambaran negara Indonesia sendiri yang bersatu padu, yaitu membentuk batuan yang menjadi bukit. Dan seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang gotong royong, negara demokrasi, bersatu, persatuan sebagai dasar berdirinya bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya ada rantai. Nah, rantai di sini saya lilitkan ke leher burung Garuda. Sini memberikan penggambaran bahwa bangsa Indonesia pada masa kini sedang dililit banyak masalah, entah dari segi sosial, ekonomi, terus kesehatan, dan berbagai macam kesulitan lainnya di masa pandemik saat ini. Dan yang terakhir ada penggambaran dari pagar. Nah, pagar sendiri ini merupakan bahwa bangsa Indonesia sedang dikurung kesulitan-kesulitan, tetapi seperti yang kita tahu bahwa burung Garuda membentangkan sayapnya, yang memberi arti bahwa bangsa Indonesia mampu menjalani ini. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, bangsa Indonesia akan terus berjuang untuk menjalani masa-masa sulit ini. Dan masuk ke tahap pembuatan karya di sini, kami mulai dari membuat burung Garuda. Di burung Garuda kami pecah menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, badan, dan sayap. Untuk bagian kepala dan badan, kami menggunakan bahan kardus. Untuk kepala, kami hanya melipat menyerupai bentuk kepala lengkap dengan paruh, dan badannya sendiri kami membuat kardus yang hanya dilipat menyerupai membentuk tabung, dan kami satukan antara kepala dan badan itu. Lalu sayapnya sendiri kami menggunakan stik es krim yang kami tampal ke kertas sebagai medianya agar jarak antara setiap stik itu bisa menyatu dan tidak mudah patah seperti ini. Nah, lalu kami membuat 2 pasang sayap kanan dan kiri lengkap dengan penyangga. Penyangganya sendiri juga dari stik yang kami taruh agar nanti sayapnya bisa terbentang dan tidak jatuh. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada fondasi bukit. Fondasi bukit kami buat dengan karton board, yaitu membentuk tabung seperti biasa, lalu dilem dengan lem tembak agar lipatannya tidak lepas. Nah, fondasi tabung ini, fondasi bukit ini sendiri merupakan titik nanti berdirinya burung Garuda, agar nantinya penyangga sayapnya bisa dimasukkan ke dalam tabung, dan nanti di ujung bagian atas tabung itu diberi seperti lubang. Jadi lubang kanan ke kiri yang nantinya bisa dimasukin stik. Jadi nanti penyangganya itu seperti ini, dimasukkan seperti ini, lalu dikasih stik, keluar masuk kanan, keluar kiri, dan nantinya sayapnya bisa terbentang dan tidak jatuh. Karena kalau dilem itu kemungkinan jatuhnya besar, karena di sini sayapnya lumayan berat. Dan lalu kami menutup bagian sekitar fondasi bukit dengan batuan. Nah, batuannya sendiri kami buat dengan kertas origami. Kami remas kertas origami tersebut, lalu kami buka lagi lipatannya. Nah, nanti akan muncul serat-serat kertas yang menyerupai serat-serat batuan. Dan setiap ujung kami jadikan satu, kami pertemukan, dan diberi isolasi agar tidak lepas. Nah, lalu kami membuat cukup banyak yang nantinya akan mengelilingi fondasi bukit, lalu yang akan ditempel pada alas. Alasnya sendiri dari karton board yang sudah dilapisi buffalo berwarna hijau, dan ukurannya 40 x 40. Dan di sini yang ditempel pertama kali adalah fondasi bukit, sebagai titik tumpu nanti berdirinya burung Garuda. Nah, menggunakan lem tembak kami tempel,
pas di bagian tengah agar simetris, lalu lanjut untuk menempel batuan, mengelilingi fondasi bukit tersebut, dan sayapnya sudah bisa dimasukkan ke dalam tabung lengkap dengan penyangga dan kunciannya, lalu agar tidak bergoyang-goyang. Nah, itu antara penyangga dan kunciannya dilem agar tidak bergoyang-goyang. Lalu untuk kepala dan badannya yang sudah menjadi satu tadi, nah bagaimana agar bisa dilem di atas tabung tadi yang masih terbuka? Kami mengambil kardus dan memotong sesuai ukuran tutup dari tabungnya, kami tutup. Nah, baru bisa ditempel di situ untuk badan dan kepala burung Garuda. Nah, lalu kami lanjut membuat pagar. Nah, di sini pagar kami buat dari stik es krim juga, ya seperti pada gambar, tidak terlalu rumit pagarnya, seperti yang kita sering buat mungkin biasanya, dan ditempel mengelilingi burung Garuda. Jadi di tiap sisi pojok-pojoknya mengelilingi, dan ditambahkan juga rantai. Rantai di sini dari tali, yaitu tali sepatu yang kami ikat menyerupai rantai, dan kami lilitkan ke leher burung Garuda, serta di ujung lainnya kami lilitkan pada pagar. Nah, lalu untuk finishing kami menambahkan bendera. Nah, benderanya ini dari kardus, kardus kecil tidak terlalu besar, lalu ditutup menggunakan kertas origami warna merah dan putih seperti bendera, dan lengkap dengan tiangnya. Nah, tiangnya sendiri juga dari stik es krim, lalu ditempel di salah satu sisi bagian batuan. Dan nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Dewan Juri dan tim panitia yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan karya 3D mewakili teman-teman saya. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tetap jaga kesehatan di masa pandemik, tetap ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya akhiri presentasi saya pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Mas Anggi, perwakilan dari tim SMK Negeri 12 Surabaya. Selanjutnya kami akan ke sesi tanya jawab yang dimana dari juri untuk seluruh peserta. Mungkin untuk Dewan Juri, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Ini siapa dulu, Pak? Gimana? Untuk mungkin ke yang pertama dulu, dari SMK 12 Surabaya, Novenda Melida, dengan karya Rise Up-nya. Pak. Oke, saya dulu. Oh, baik Pak. Oh, untuk itunya, Bapak Rafi'i, kami persilahkan untuk waktu dan kesempatannya. Enggak, maksudnya jurinya siapa dulu gitu. Pak, Ya Pak, silakan Pak. Saya duluan Pak Bun, Pak Fikri ya? Oke, Pak Rofi duluan saja. Baik, terima kasih. Sebenarnya dari awal waktu penjurian, ada kebingungan saya terkait dengan tampilan semua maksudnya tampilan dari semua peserta lomba. Karena apa? Untuk menilai sebuah karya 3 dimensi ini diperlukan tampilan dari semua sisi. Karena ini kan Zoom. Kecuali memang ini ketika kita mengamati kondisi di lapangan langsung ya, itu berbeda. Ketika kita mengamati langsung dengan pengamatan mata langsung itu berbeda. Karena ini di Zoom dan di video ada beberapa yang kurang jelas kami amati. Terutama
punya Mbak Novena ya. Ini kelompok ya. Jadi awal itu saya ketika ditunjukin gambar ini gimana ya saya mengamati. Kelihatan jauh dan tidak jelas. Tapi ketika saya memutar videonya, baru ternyata banyak elemen yang harus ditampilkan. Tapi sayang kan waktu tampilan itu ditampilkan dalam sebuah foto itu kelihatan susah untuk dimengerti. Nah, susah dimengerti itu karena memang dari kurang banyak sudut pandang lah intinya. Ini akan berbeda, makanya waktu penilaian saya agak mohon maaf agak kurang. Halo? Halo? Jelas ya? Oh, Ya, jelas. jelas Pak. Jelas. Makanya Jelas. ketika penilaian pertama saya sempat dibuat bingung gitu. Tapi ternyata video kan berbeda. Oh, ternyata ini bagus. Tapi sayang sekali tampilannya kurang banyak menggambarkan secara detail. Nah, ini jadi catatan. Yang kedua, ada filosofi yang memang itu berfilosofi secara umum atau berfilosofi secara pribadi kelompok. Ada beberapa filosofi yang memang kami kurang pas dengan apa yang ditampilkan dalam sebuah bentuk karya, tapi tidak keseluruhan, ada sih sebagian kecil. Seperti yang tadi ada dikatakan makna filosofi hitam. Itu kan mengatakan itu sebuah kekuatan semangat. Itu kan kalau secara umum filosofi warna hitam itu tidak menunjukkan itu, tapi menunjukkan sisi kurang bagus, bukan sisi kekuatan. Nanti sisi kurang bagus. Jadi kalau memvisualisasikan warna itu sebaiknya menurut filosofi warna-warna yang sudah umum, filosofi yang sudah umum, jangan menafsirkan sendiri. Kalau kekuatan itu kan lebih banyak, semangat itu lebih banyak warna merah ya. Tapi kalau tujuannya memang mengangkat sebuah karya di atasnya, itu saya setuju. Kalau tujuannya itu setuju. Artinya apa? Kalau sebuah karya itu supaya muncul, supaya terangkat, itu harus punya background yang lebih tebal, lebih kuat. Artinya itu secara harfiah itu sebuah karya akan seperti diangkat gitu. Jadi warna-warna yang agak kuat. Kalau itu yang dimasukkan itu saya setuju. Itu yang penilaian saya. Secara konsep, kalau saya melihat konsep dan apa yang bisa ditampilkan, atau ini mungkin dijawab dulu. Gimana? Setiap pertanyaan dijawab atau saya langsung tanya langsung dijawab semua? Hostnya gimana hostnya? Host? Mungkin lebih enaknya Oke. langsung ditanyain langsung. Saya minta penjelasan filosofi warna hitam tadi itu maksudnya apa? Dari Mbak Novena ya. Ya, itu sebelumnya saya lihat di referensi dari Google ya Pak, itu ada, saya melihat berbagai warna dan di situ ketepatan ada artikel yang membuat kekuatan itu warna hitam. Jadi saya kira itu secara umum, ternyata tidak semua memiliki pikiran seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Enggak, bukan, aku tidak menyalahkan ya, cuma ini mungkin ada beda pandang. Yang kedua, konsep abstrak itu kebanyakan itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang membuat. Artinya saya membuat abstrak itu, saya pengen menampilkan sesuatu yang cantik, tapi dalam desain abstrak itu waco kayak gitu. Artinya abstrak ini mempunyai kelemahan bahwa abstrak ini hanya beberapa tidak menggambarkan sesuatu yang abu-abu, artinya tidak terang benderang. Artinya ini arahnya mau kemana sih, karena abstrak. Seperti kamu kalau melihat lukisan abstrak, bingung apa enggak menafsirkan. Nah, saya hanya mau tanya, kenapa harus abstrak konsepnya? Ya, bisa dijawab Mbak Novena. Ide saya kepikirannya begitu, Pak. Oh iya, kalau sudah ide sudah ya, ya nggak apa-apa, mungkin sudah menjawab. Oke, yang kemudian mengenai prosesnya sebenarnya karya Mbak Novena ini sebenarnya secara proses saya melihat itu rumit karena banyak dinamikanya kan banyak. Itu yang bisa menceritakan, oh Indonesia itu ternyata banyak suku, banyak budaya, banyak itu bercerita.
Kalau secara proses saya suka, dan itu mungkin butuh ketekunan, ketelitian. Kebetulan ini timnya mungkin cewek-cewek ya, jadi agak telaten lah kalau bahasa Jawa. Kemudian saya tidak tanya hanya mengapresiasi saja. Kemudian mengenai kreativitas, saya menghargai kreativitas, bahwa kreativitas ini memang saya tidak melihat banyak kreativitas semacam ini. Cuma kalau abstraksi banyak, artinya konsep-konsep yang ditampilkan itu ya jarang lebih banyak murninya. Itu dari saya, terima kasih. Kemudian host, Maaf, mungkin saya tanyakan semua ke masing-masing peserta atau per satu-satu? Mungkin kalau bisa satu-satu boleh nggak? Berarti lanjut ke peserta berikutnya? Iya, biar cepat. Oke, kemudian ke peserta berikutnya ya, Mas Abid ya? Ya. Kita dengar? Mas Abid Ridho. Ya. Saya melihat di konsep bagus, memang konsepnya itu memberikan semangat kejuangan. Jadi ada proses dari filosofinya, proses dari awal sampai akhir itu sesuatu yang membutuhkan kejuangan yang tinggi. Yang saya tanya, kenapa ya dalam tampilan secara struktur di bawah itu lebih kecil menumpang sesuatu yang besar? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya melihat kan kakinya kecil, tapi itu seperti kalau boleh dibilang seperti orang itu memikul beban yang amat berat. Kalau di filosofinya secara tampilan, mungkin bisa dijelaskan? Karena memang untuk membangkitkan negara Indonesia itu awalnya. Halo Mas Abid? Ya, karena pada awal untuk membangkitkan suatu negara itu sangat berat bebannya. Dan juga sangat penuh tantangan. Jadi saya melambangkannya itu kecil di bawah karena memikul beban negara itu sangat berat. Ya itu, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian kalau saya melihat kreativitas, saya mengapresiasi kreativitasnya bagus sekali. Walaupun dalam finishingnya secara estetika masih kurang rapi ya, di bawah itu masih kurang rapi. Itu mungkin kalau waktunya agak panjang sedikit atau lebih keras lagi, itu sebenarnya bisa menjadikan sesuatu yang bagus itu. Karena secara filosofi saya sangat senang karena Indonesia itu memang negara maritim ya, jadi di situ. Kemudian estetikanya itu yang saya komentari. Dalam penyelesaian masih ada beberapa, tapi saya tidak tahu kalau melihat aslinya, karena saya hanya melihat di video, ada beberapa yang kurang rapi dalam potongan atau dalam seperti tarikan benang, seperti layar yang berkembang itu kalau mau menggambarkan layar sesungguhnya itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang berkibar-kibar kayak gitu kan, ada semangat kejuangan. Iya, Pak. Itu dari saya. Kemudian saya lanjutkan ke Garuda Kebangkitan. Oke, Pak. Yap. Ya. Tidak banyak yang saya komentari dari Garuda Kebangkitan. Dari ketika saya melihat itu saya sudah tahu, wah ini pasti sesuatu yang pengen lepas gitu. Itu. Nah, ingin bangkit. Kemudian secara kreativitas saya tidak melihat 100% kemurnian daripada kreativitas yang ditampilkan, karena model-model begini kan banyak. Orang yang dirantai melepaskan rantai, burung yang dirantai melepaskan burung, yang dirantai melepaskan rantainya kan ada banyak itu sebelum-sebelumnya. Artinya banyak referensi yang model-model seperti ini. Cuman ini memang tampilannya berbeda. Ketika saya banyak melihat referensi Garuda-Garuda yang dirantai dan lepas itu masih simbol murni Garuda asli. Jadi saya melihat kreativitasnya itu masih saya bilang tidak menyontek sih, cuman ini bagus juga pengembangan kreativitas. Artinya dalam sebuah karya seni itu sah-sah saja. Berbeda memang, Pak. Nah, kemudian yang kedua, secara estetika sebenarnya tampilannya sangat sederhana dan itu kan mestinya bisa dikerjakan dengan rapi karena ini kan tidak banyak elemen seperti apa yang ditampilkan Mbak Novena. Artinya bisa membuat rapi. Kenapa secara finishingnya kurang rapi ya? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk waktu pengerjaannya memang kemarin itu cuma sehari karena
kan saya setim ada 3 orang. Nah, untuk saya sendiri itu waktu itu mengerjakannya hari Kamis, dan untuk hari Jumat sampai hari Minggu itu saya ada acara itu pernikahan dari saudara saya, 2 orang langsung. Jadi untuk hari Jumat sampai Minggu saya tidak bisa hadir. Kalau misal ada misalkan ini dikerjakan lagi dari besoknya, dan juga ada teman saya juga yang besoknya juga tidak bisa, jadi totalitas dikerjakan hari Kamis dan dari pagi sampai sore. Dan kalau finishingnya memang secara keputusan bersama atau ide-ide bersama memang tidak terlalu rumit untuk finishingnya. Jadi mengambil yang simpel saja, tapi tetap ada pengertian atau memiliki arti mengapa ini ditampilkan, mengapa ini ditaruh, mengapa ini ditempatkan di sini. Nah, itu untuk finishingnya memang tidak totalitas, tapi kami hanya menggunakan beberapa bentuk yang kami taruh di situ, tapi tetap memiliki arti dan makna. Jadi tidak asal naruh-naruh, tapi karena tiap bagian yang kami tempel di situ memiliki makna sendiri-sendiri. Jadi ya mungkin benar belum totalitas untuk finishing, saya akui, tapi memang itu keputusan bersama, jadi tidak mau terlalu rumit dalam finishing. Yang penting sudah ada tiap-tiap bagian dan mewakili, mencerminkan sesuatu yang merupakan makna atau arti yang berbagai macam. Nah, mungkin itu jawaban saya untuk Pak Rofi. Nah. Baik, terima kasih, Mas. Jadi intinya saya belum kompak dulu ya. Nah, ya itu intinya. Tapi tidak apa-apa, ini bagus kok. Seandainya ada sentuhan lebih. Ya, karena masih itu banyak ruang. Ya, itu lebih baik. Cuman secara kalau pandangan kasat mata ketika kita melihat itu image-nya sudah kelihatan. Ya. Baik, itu tujuannya. Dari saya itu host. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rofi sebagai penjuri yang pertama, yaitu penjurian kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Gunawan MPDAI. Waktu dan kesempatannya kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Ketiga-tiganya sama-sama unggulnya ya, memiliki ciri khas sendiri. Yang pertama, Mbak Novena itu mengangkat tentang kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah banyak yang ditanyakan oleh Pak Rofi. Mungkin saya tidak banyak, hanya komentar-komentar saja. Filosofinya cukup dalam terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang saya tanyakan tadi waktu mengerjakan ada menggunakan lem akrilik ya, Mbak Novena. Gimana itu yang lem akrilik gitu? Cat akrilik, Pak, maksudnya. Iya. Cat akrilik, bukan Oh, lem. cat akrilik ya. Cat akrilik, maaf. Iya. Itu gimana? Cat yang bagaimana? Apakah untuk mengkilatkan saja gitu? Atau glossy? Oh, mewarnai. Iya. Ya, untuk ya. menutup rata warnanya. Ya, mungkin itu saja yang saya anggap saya agak asing ya terkait dengan cat akrilik gitu. Yang kedua ke Mas Abid Rosid Ridho, ya, Pak. juga dalam tentang simboliknya, filosofinya, yakni tentang simbol perjuangan itu disimbolkan oleh sebuah kapal, bukan sekedar kapal mesin atau kapal modern tadi yang disampaikan ya, tapi kapal layar. Memang itu orang berlayar itu harus ada karakteristik kejuangan ya.
itu sudah cukup dalam filosofinya. Nah, kemudian tadi ada istilah nahkoda tadi yang cukup mendidik bagi generasi muda, bahwa nahkoda yang handal dilahirkan dari laut yang ganas. Wah, ini saya senang sekali itu ungkapan kalimat ini ya. Jadi ini membangkitkan anak muda bahwa Indonesia yang saat ini sedang mengalami kesulitan di sana sini, itu nanti akan melahirkan generasi yang handal. Terima kasih, Mas Adit. Yang ketiga adalah Mas Angling Wicaksono, juga cukup dalam juga tentang Garuda kita ya. Terima kasih, Pak. Garuda kita, saya simpatik atau appreciate dengan abstraksinya. Jadi ini yang agak sulit ini ya. Artinya orang sekilas bisa melihat Garuda, walaupun bentuknya seperti bukan burung. Ini yang kalau Mbak Novena tadi juga begitu, ada sesuatu yang berwarna-warni, tidak jelas bentuknya, tapi itu adalah abstraksi dari kebinekaan, keragaman. Ini juga begitu, Garuda. Nah, namun ada yang perlu saya tanyakan tadi, yang menggelitik di benak saya, yaitu ada unsur teknologi mekanikanya kayaknya tadi ya. Jadi ada pakai benang yang dipakai menahan untuk sayap supaya tidak sayapnya. Nah, itu yang diterangkan lagi itu. Oh ya. Jadi gini Pak, itu bukan dari benang, itu penyangga. Jadi dari stick mungkin bentuknya seperti ini, seperti jari gini. Nah, nanti yang dimasukkan itu yang bagian sininya, masukkan ke tabung. Nah, otomatis nanti kalau jika dimasuki seperti ini, otomatis ini kan gini, jadi bisa membentang. Nah, kalau tidak dikasih seperti ini, kalau hanya sekedar dilem, jatuh, karena sayapnya lumayan berat. Jadi kedua-duanya dikasih seperti ini, agar bisa membentang. Nah, meskipun dikasih seperti ini, kan masih goyang-goyang. Nah, ini dilem. Nah, jadi bisa kokoh gitu. Kalau nggak dikasih seperti ini, ya jatuh. Nah. Iya. Wah, ini bagus ini, Mas Angling ini di samping mengangkat unsur estetika yang bersifat abstrak, tapi Mas Angling ini juga kuat dalam teknologi mekanikanya. Nah, ini bakat di sipil ini nampaknya ya. Amin. Akan menemukan teori-teori konstruksi nanti nampaknya. Ya, tapi saya sepakat dengan apa yang dikritikan oleh Pak Rofi'i itu, kalau akan lebih bagus lagi kalau kerapiannya finishing diperbaiki ya. Mungkin ke depan kalau akan bikin lagi, filosofinya sudah bagus, ya tinggal kerapian tentang finishingnya. Demikian mungkin Pak. Dari saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Insinyur Gunawan M.Ph. Selanjutnya yaitu penjurian yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Putu Darmawan M.H. Waktu dan kesempatannya kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Baik. Pertama, kepada 3 peserta ini saya sampaikan selamat karena telah terpilih menjadi super finalis ya. Jadi dari saringan itu ya 3 ini ibaratnya pendekar-pendekar yang lolos ini dengan masing-masing jurus andalan. Karena saya lihat ketiga-tiganya betul Pak Gunawan tadi punya andalan masing-masing ya, punya kelebihan. Jadi
sebenarnya agak susah bagi juri ini untuk menentukan siapa yang lebih unggul ya, urutan 1, 2, 3-nya, karena masing-masing mempunyai jurus-jurusnya tersendiri ya. Saya mungkin pertama saya akan memberikan komentar mengenai kelebihan dari masing-masing karya. Dan kemudian yang kedua, saya nanti mungkin minta penjelasan tentang estetika. Jadi dari 3 peserta tadi, terkait dengan filosofi cukup gamblang dijelaskan, kemudian terkait dengan proses pembuatan juga cukup gamblang dijelaskan, tetapi ketiganya sama-sama tidak atau belum menyampaikan ini bagusnya di mana sih, indahnya di mana sih ya. Nanti saya akan bertanya kepada masing-masing peserta. Mengenai komentar saya yang pertama milik Mbak Novena ini ya, Novena ini memang mengunggulkan dari keragaman ya, seperti yang tadi disampaikan, ragam macam dari bahan dieksplor habis ya, dan masing-masing itu punya satu urutan simbol-simbol tersendiri yang menuju kepada bermuara kepada kebinekaan yang nantinya menurut yang bersangkutan itu akan dapat membawa kepada kebangkitan Indonesia. Jadi ini kelebihan dari Novena ini dari bahan, kemudian cara penyusunannya juga sangat teliti ya. Itu kelebihan dari Novena. Cuman memang betul Pak Rohi tadi. Jadi ketiganya juga lupa menampilkan sudut yang terbagus ya untuk ditampilkan. Jadi karena setiap objek itu biasanya punya sudut-sudut view yang bagus untuk ditampilkan. Nah, ini memang kita agak kesulitan untuk menilai dari sudut mana ya. Kemudian yang kedua yang milik Abid itu ini kebalikannya dari Pak Novena. Abid ini jurus konsisten ya, konsisten dengan bahan, konsisten dengan filosofinya. Itu kelebihannya, jadi kuatnya di situ. Kemudian yang Angling ini dari segi tampilan karya, kalau menurut saya sedikit di bawah yang lain, tetapi sangat unggul di dalam mempresentasikan ya. Jadi mungkin ini karena ada bobot penilaian dari video, mungkin presentasi dari Mas Angling ini ada kelebihan ya, karena berusaha menampilkan secara interaktif dan menyampaikan bahwa si Angling itu menguasai permasalahan yang seputar karyanya. Kecenderungannya juga memang saya setuju dengan juri Bapak Gunawan tadi terkait dengan jadi memang banyak hal-hal yang bersifat logis ya di dalam karyanya Angling ini. Ya, itu nanti kalau Novena itu arahnya nanti dia mungkin banyak ke arsitek ya. Kalau Angling ini banyak ke sipil nanti, lebih ke logika ya. Kalau Novena ini nanti dia mungkin kemungkinan dia yang lebih banyak menggunakan otak kanan ya. Kalau Angling lebih banyak mengekspor otak kiri. Ya. Itu terusnya masing-masing. Oke ya, jadi semuanya cukup bagus. Filosofinya semuanya bagus sekali ya. Kemudian prosesnya juga bagus. Jadi memang tiga-tiganya memang pantas untuk menjadi unggulan ini. Nah, selanjutnya estetikanya. Estetikanya ini saya masih butuh penjelasan mengenai dari mana sih datangnya keindahan dari, karena ini estetika salah satu bobot penilaian. Jadi 30% dari nilai itu didapat dari keindahannya itu, estetikanya. Nah, mungkin saya mulai dari Novena ya. Novena mungkin bisa menjelaskan ini punya Novena ini kan pasti kan kalau membuat kan pasti yang terbagus ya, terindah. Nah, indahnya itu dari mana? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Silakan Novena. Baik, terima kasih. Untuk karya saya ini saya
menggunakan teknik gradasi, jadi sekilas dilihat penggradasinya tuh nampak hingga memiliki suatu keestetikan tersendiri. Lalu saya menggunakan berbagai warna juga, lalu saya satukan hingga tidak monoton kelihatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, kalau tadi yang ditampilkan di presentasi ya, di PPT ya, itu menurut Novena itu dari sudut yang terbagus, terbaik. Iya. Ya, oke, terima kasih Novena ya. Saya beralih ke Abid. Bagaimana dengan Abid? Kalau dari saya, yang saya tunjukkan estetikanya yaitu kerangka-kerangka garis-garis dari tusuk sate, karena saya menggunakan itu karena biar terlihat dalamnya, biar tidak ada yang tertutup. Dari segi kapal, saya hanya menggunakan garis-garis dari tusuk agar bisa terlihat dalamannya, agar tidak ada yang tertutup. Dan juga dari tangga memutar, karena proses pembuatan itu yang agak sulit, dan juga kalau dilihat itu indah. Itu aja dari saya. Menurut Abid, bagian mana yang paling bagus menurut Abid? Dasarannya apa? Tangga memutar. Oh, tangga memutar. Ya. Kalau misalnya menurut Abid bahannya dirubah jadi batang-batang plastik sedotan, itu bagaimana? Karena kurang, Pak, karena warnanya itu tidak coklat. Saya menggunakan kardus karena warnanya coklat itu menyimpulkan warna bumi. Oh ya, terkait dengan simboliknya ya. Ya. Oke. Terima kasih ya Abid ya. Sekarang saya ke Angling ya. Iya, Pak. Angling, coba Anda cerita. Estetika. Estetikanya gimana? Estetika, bagaimana sebuah keindahan dapat terbentuk dan bagaimana dapat merasakan bahwa ini tuh indah dan orang-orang juga berantusias bahwa menganggap itu indah. Jadi estetika dari karya saya dan teman-teman saya, dan mungkin tidak terlalu mencolok, karena di sini kembali lagi hanya membuat seperti kesederhanaan bahasa Indonesia. Dan untuk yang tadi mungkin waktu Pak Gunawan mengomentari bahwa masih banyak sisi-sisi yang kosong, itu saya jawab di kesempatan kali ini, karena seperti pada awalnya bahwa idenya atau konsepnya Garuda sedang dikurung, dan tidak mungkin di dalam kurungan terdapat banyak elemen, karena otomatis seperti di penjara yang dikurung pasti ya hanya yang dikurung saja, tidak mungkin hasilnya. Mungkin bisa tambah beberapa elemen lainnya, tapi karena di sini konsepnya memang bahwa seakan-akan sedang dikurung, otomatis tidak banyak elemen. Dan untuk estetika selanjutnya, mungkin karena kalau dilihat langsung, mungkin kalau orang awam memandang ini mungkin, nah itu tadi lebih cepat menangkap. Nah, menangkap, oh ini maksudnya gini, oh bagus ya, gini. Mudah ditangkap karena tidak terlalu ribet juga, dan warnanya juga cuma dari pelapis alasnya dan juga batuannya, jadi tidak terlalu banyak. Terus ada benderanya juga. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, keindahannya membentuk karya ini mungkin pada elemen-elemen yang disatukan dan nyambung. Nah, nyambung antara satu dan lainnya. Dan kalau misal saya tambahkan lagi atau kami tambahkan lagi beberapa elemen, nah ketakutan pertama tidak nyambung, dan ketakutan kedua mungkin di luar konsep, karena konsepnya kan dikurung, dan kalau terlalu banyak ini kurungan taman hiburan, beda lagi ceritanya. Nah, mungkin itu yang
bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Angling. Dari Novena dan Abid, ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan estetika dari karyanya? Novena, tidak? Masih ada kesempatan? Cukup segitu aja sih. Cukup ya. Oke, Abid cukup? Kalau cukup, dari saya sudah cukup sekian, Mbak Nuril. Terima kasih ketiga peserta sudah memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Pak atas penilaiannya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh dewan juri atas tanya jawab yang disampaikan tadi terhadap peserta. Oke, untuk selanjutnya yaitu penentuan pemenang, dan nantinya juri pindah ke break room terlebih dahulu. Di room utama akan ditayangkan juga video dari sponsor seperti itu. Yang akan dibarengi nanti dengan pengumuman pemenang oleh dekan. Mungkin ini break room dulu ya, untuk menentukan pemenang. Ya, ke link lain, Mbak Nuril. Gimana, Pak? Ya, keluar ke link lain untuk para juri berdiskusi. Iya, Pak. Ini Apa akan begitu? saya masukkan untuk ke break room dewan jurinya, Pak ya. Iya. Ke break room dulu untuk persiapan. Ya, saya live dulu. Nggak usah, Pak. Tidak usah. Oh ya. Mungkin udah bisa join, Pak. Udah muncul di laptopnya mungkin atau ponselnya. Join ya, ya. Di sini ya. Mungkin akan ada tayangan dari 7 sponsor akan saya tayangkan.
bukan aku yang ngomong. Ini akan ada penayangan video tentang prodi arsitektur. Jadi teman-teman yang penasaran banget sama arsitektur UMS, ini ada video tentang kampus kami. Ya, alhamdulillah sudah sambung lagi. Iya Pak, Sudah mungkin join. bisa join, tidak saya masukkan ke break room.